Fajar baru saja terbit ketika Laras membuka penutup warung kayu kecil mereka di pasar ikan pinggir pelabuhan. Udara masih dingin, namun aroma asin laut sudah lebih dulu memenuhi hidung. Pasar belum ramai, hanya suara beberapa pedagang yang saling menyapa sambil menata dagangan. Di kejauhan, suara kapal nelayan terdengar samar, kembali dari laut setelah semalaman berjuang melawan ombak. Di wajah Laras, rasa lelah tidak pernah benar-benar hilang. Tetapi ada ketabahan yang membuatnya mampu tersenyum setiap pagi. Ia memegang ember berisi ikan segar, menumpahkannya perlahan ke atas meja kayu. Suara percikan air bercampur aroma garam dan es, membentuk suasana khas yang menjadi bagian hidupnya setiap hari. Laras tidak pernah mengeluh. Baginya, bekerja di pasar adalah jalan untuk menjaga keluarganya tetap bertahan. Sang ayah sudah tidak bisa melaut sejak penyakitnya semakin parah, dan ibunya mulai sering kelelahan karena usia. Beban hidup yang berat justru menjadikan Laras semakin kuat. Matahari mulai meninggi ketika langkah seseorang terdengar mendekat. Langkah itu berbeda dari kebanyakan pembeli. Tidak tergesa-gesa, namun mantap. Laras tidak menoleh. Ia tetap menata ikan sambil bersenandung kecil. Lalu terdengar suara laki-laki. "Selamat pagi." Laras menoleh dan melihat seorang pria berdiri di depannya. Ia tampak rapi, wangi, dan jelas bukan pelanggan pasar pada umumnya. Kemejanya licin, wajahnya bersih, dan ada senyum yang tidak terlalu lebar namun menenangkan. Laras sempat mengernyit. Ada sesuatu yang aneh. Orang serapi itu datang ke pasar ikan adalah hal yang jarang. "Selamat pagi. Mau cari ikan apa, Kak?" Pria itu tersenyum lagi. Ia seperti hendak menjawab, tetapi tatapannya sempat terpaku pada Laras. Bukan dengan cara yang membuat risih, tapi seperti seseorang yang tiba-tiba melihat sesuatu yang tidak ia sangka. Tatapannya lembut, penuh ketertarikan yang baru saja tumbuh. "Saya, ambil ikan yang segar saja. Yang terbaik yang kamu punya." Laras kembali fokus. Ia menunjuk beberapa ikan tongkol besar yang baru dibawa dari kapal nelayan tadi pagi. Pria itu mengangguk, lalu berkata, "Saya ambil semuanya." "Semua?" Laras terperangah. Ia tidak pernah melihat pelanggan seperti itu. Biasanya pembeli datang untuk 2-3 ekor saja. Pria ini justru mengambil 1 kotak penuh. Laras hampir ingin bertanya untuk apa. Namun ia menahan diri. Ia tidak mau terlihat kepo. Ia hanya tersenyum sopan sambil membungkus pesanan. Pria itu memperhatikan cara Laras bekerja. Tangan Laras cekatan, gerakannya lembut namun kuat. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan saat melihatnya. Seolah pasar yang bising menjadi sedikit lebih damai. "Nama saya Rama," kata pria itu sambil menyodorkan uang. Laras hanya mengangguk pelan. "Terima kasih, Kak Rama." Rama tidak pergi begitu saja. Ia berdiri sebentar, seakan menikmati suasana pasar. Matanya kembali tertuju pada Laras. Ada ketertarikan yang jelas, tetapi ia tidak ingin terlihat mencolok. Ia hanya berkata, "Ikannya segar sekali. Terima kasih." Kemudian Rama pergi, meninggalkan aroma parfum lembut yang terasa sangat berbeda dengan bau laut dan ikan yang biasa Laras hirup. Laras tidak sadar bahwa beberapa pedagang lain memperhatikan percakapan singkat itu. Beberapa saling berbisik, bertanya-tanya siapa pria rapi itu. Namun Laras mengabaikannya. Ia memilih kembali bekerja. Walau begitu, anehnya, hatinya terasa hangat. Bukan karena disukai atau karena pria itu tampan, tapi karena sikapnya sopan dan tenang. Hari berikutnya, saat matahari baru naik, langkah yang sama kembali terdengar. Laras berhenti menata ikan. Ini pasti bukan kebetulan. Pria itu datang lagi, dengan senyum yang sama dan tatapan yang tidak bisa disembunyikan. "Pagi lagi, Laras," sapa Rama. Laras terkejut karena Rama sudah mengingat namanya. Dengan sopan ia mengangguk. "Mau beli ikan lagi?" "Iya. Yang kemarin enak sekali." Laras heran. Ia penasaran dengan pria ini. Tidak ada pelanggan yang datang setiap hari untuk membeli ikan sebanyak itu. Namun ia tidak bertanya apapun. Ia hanya melayani dengan profesional. Hari berikutnya, Rama datang lagi. Dan lagi. Dan lagi. Sampai akhirnya Laras mulai menyadari sesuatu. Setiap kali Rama datang, ia membeli ikan yang jumlahnya tidak masuk akal. Kadang tongkol, kadang cakalang,
Kadang ia meminta rekomendasi Laras saja. Seakan ia tidak peduli apapun yang dibeli, selama ia bisa berbicara dengan Laras. Namun Laras tetap menjaga sikap. Ia tidak mau salah menilai. Ia juga tahu dunia mereka berbeda. Ia hanyalah gadis pasar, sedangkan Rama jelas orang berada. Tetapi diam-diam, setiap kali Rama datang, jantung Laras berdetak sedikit lebih cepat. Ada rasa penasaran yang tumbuh perlahan. Suatu sore, setelah pasar mulai sepi, Laras pulang mengantar obat untuk ayahnya. Motor tua yang ia kendarai tiba-tiba batuk-batuk lalu mati. Laras panik. Jalan itu sepi dan angin laut bertiup kencang. Ia mencoba menyalakan mesin berulang kali, tetapi motor sama sekali tidak merespon. Ia menunduk, hampir putus asa. Hingga sebuah mobil berhenti di belakangnya. Lars. Ia menoleh. Rama turun dari mobil. Wajahnya terlihat khawatir seperti seseorang yang melihat sahabatnya kesusahan. Tanpa menunggu penjelasan, Rama langsung mendekat dan memeriksa motor itu. Tangannya terkena minyak, tetapi ia tidak peduli. Kamu pulang sendiri. Motor kayak gini bahaya kalau mogok di jalan pelabuhan. Laras bingung melihat perhatian itu. Ia tidak pernah diperlakukan seperti ini oleh orang asing, apalagi seseorang berpenampilan seperti Rama. Namun yang membuatnya bingung bukan perhatian itu, melainkan cara Rama melihatnya, seolah ia tidak keberatan mengotori tangannya demi gadis pasar sederhana. Setelah beberapa menit, motor itu tetap tidak bisa dihidupkan. Rama menatap Laras dengan wajah bersalah. Maaf, aku tidak bisa perbaiki sekarang. Biar aku antar kamu pulang. Laras menggeleng refleks. Tidak usah, Kak. Tidak enak. Tapi Rama tidak menyerah. Ayo. Aku tidak tenang kalau kamu pulang sendiri begini. Untuk pertama kalinya, Laras merasakan hatinya melemah. Kata-kata itu terasa tulus. Bukan memaksakan, bukan mengiming-imingi apapun. Hanya kepedulian sederhana yang membuatnya tanpa sadar mengangguk. Di dalam mobil, mereka diam cukup lama. Hanya suara ombak dan angin yang terdengar dari luar. Tetapi keheningan itu tidak canggung. Ada rasa nyaman yang tumbuh antara dua orang yang dunia hidupnya sangat jauh. Rama sesekali mencuri pandang. Tatapannya lembut. Tidak ada kesan mengejek. Tidak ada niat buruk. Justru sebaliknya. Ia seperti melihat seseorang yang membuat hidupnya lebih berarti. Dan saat mobil itu berhenti di depan rumah Laras, ia berkata dengan nada yang sulit dijelaskan. Kalau butuh bantuan, kabari aku. Aku ingin ada untuk kamu. Kata-kata itu membuat Laras terpaku. Ada sesuatu yang berubah dalam hatinya sore itu. Sebuah perasaan yang ia takutkan namun tidak bisa ia hindari. Ia masuk rumah dengan langkah pelan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Laras merasa ada angin baru yang masuk ke kehidupannya. Angin yang tidak ia rencanakan. Angin yang datang dari seseorang yang tidak pernah ia bayangkan. Namun angin itu perlahan membawa perubahan yang tidak akan pernah sama lagi. Laras tidak tidur nyenyak malam itu. Kata-kata Rama berputar-putar di kepalanya seperti gelombang yang tidak mau surut. Ia duduk di tepi ranjang kayu, memandang jendela kecil rumahnya yang diterangi cahaya lampu jalan. Angin laut masuk perlahan, membawa aroma asin yang biasa ia hirup sejak kecil. Tetapi kali ini aroma itu tidak menenangkan. Ada sesuatu yang menggugah dalam dirinya, sesuatu yang ia sendiri tidak berani akui. Ia memikirkan cara Rama melihatnya. Bukan seperti pedagang pasar, bukan seperti gadis biasa. Seolah ia seseorang yang layak diperhatikan, layak disayang. Dan itu membuat hati Laras gelisah. Di ruang tengah, ayahnya batuk-batuk kecil. Laras segera beranjak, mengambil segelas air dan duduk di sampingnya. Ayahnya tersenyum lemah. Kamu baru pulang. Capek ya, Nak? Laras tersenyum tipis. Tidak, Yah. Tadi motor mogok. Untung ada yang bantu. Ayahnya mengangguk pelan tanpa bertanya lebih jauh. Ia memperhatikan wajah Laras yang tampak berbeda malam itu. Ada cahaya baru, sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tetapi ia terlalu lelah untuk bertanya. Laras menatap ayahnya yang semakin kurus. Di wajahnya yang tirus, Laras melihat kenyataan hidup yang tidak pernah memberi kesempatan. Kehidupan ini keras. Dan ia tidak boleh terbawa mimpi yang tidak pasti. Ia menggenggam tangan ayahnya lebih erat, berusaha menguatkan diri. Namun jauh di dasar hatinya,
Bayangan Rama tidak bisa pergi. Keesokan paginya, pasar sudah mulai ramai ketika Laras tiba. Ia berusaha bekerja seperti biasa. Ia menata ikan dengan cepat, menyapa pelanggan, dan membantu ibunya menimbang pesanan. Tetapi jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali terdengar langkah laki-laki lewat. Ia takut berharap, namun diam-diam menunggu. Ketika matahari setinggi kepala, langkah yang ditunggu itu akhirnya terdengar. Laras menunduk seakan tidak mempedulikan, tetapi suaranya langsung ia kenali. Pagi, Laras. Ia menoleh perlahan. Rama berdiri di sana dengan senyum yang membuat jantungnya berdebar tanpa izin. Hari ini Rama memakai kemeja biru muda yang membuatnya terlihat lebih segar. Tetapi yang paling mencolok adalah caranya memandang Laras. Seakan seluruh pasar hilang dan hanya gadis itu yang tersisa. Pagi, Kak Rama. Mau beli ikan lagi? Rama tertawa kecil. Iya. Tapi aku juga mau tanya kamu. Motor kamu sudah benar. Laras mengangguk. Kemarin diperbaiki sama tetangga. Rama terlihat lega. Lalu matanya tertuju pada ember-ember ikan yang sedang ditata. Ia mendekat, membantu menggeser satu kotak es batu tanpa diminta. Kamu tidak apa-apa kalau aku bantu. Laras bingung. Kak, ini pekerjaan pasar. Tangan Kak Rama bisa dingin. Tidak masalah. Aku mau bantu. Gerakannya terlihat canggung. Tetapi ketulusannya tidak bisa disembunyikan. Para pedagang lain mulai memperhatikan. Beberapa senyum sinis muncul. Beberapa berbisik. Laras merasa wajahnya memanas. Ia takut salah paham, takut salah langkah, dan takut menjadi bahan gosip pasar yang tidak pernah berhenti. Kak Rama, tidak usah. Benar-benar tidak apa-apa. Tetapi Rama tetap melanjutkan. Ia mengangkat keranjang ikan kecil dan menyusunnya ke tempat yang lebih tinggi. Saat ia menoleh, Laras melihat tetesan air di ujung kemejanya. Ia tampak begitu berbeda dari para pembeli lain. Begitu asing, tetapi begitu dekat. Saat Laras sedang menimbang ikan untuk pelanggan, dua pedagang perempuan yang lebih tua mulai membicarakan Rama dengan suara cukup keras untuk didengar. Pelanggan apa itu? Terlalu rapi untuk pasar. Jangan sampai Laras dibohongi nanti. Benar. Orang kaya begitu datang sebentar, pergi sesuka hati. Yang rugi perempuan macam kita. Laras menggigit bibir. Ia menunduk dalam, berharap Rama tidak mendengarnya. Tapi dari raut wajahnya yang berubah sedikit, Laras tahu Rama mendengar semuanya. Meski begitu, Rama tetap tersenyum seperti tidak terjadi apa-apa. Ia meletakkan ikan yang dibelinya ke dalam kantong besar. Laras, aku pergi dulu ya. Semoga dagangannya lancar. Ia menatap Laras sejenak, lalu melangkah pergi. Tapi langkah itu baru berhenti beberapa meter dari lapak. Rama menoleh sekali lagi. Tatapannya menunjukkan bahwa ia ingin tinggal lebih lama. Ingin berkata lebih banyak. Namun ia menahan diri. Dan itu justru membuat hati Laras berdenyut. Beberapa jam kemudian, pasar mulai sepi. Panas yang terasa makin menusuk. Laras membersihkan meja kayu sambil mengingat kata-kata gosip tadi. Ia mulai mempertanyakan dirinya. Benarkah Rama tulus? Benarkah ia tidak sedang bermain-main? Apa ia terlalu naif untuk percaya? Saat pikirannya dipenuhi keraguan, pria bernama Faisal datang menghampiri lapak. Faisal adalah pedagang ikan keliling yang sering berkeliling pelabuhan. Ia sudah lama menaruh hati pada Laras, tetapi Laras selalu menjaga jarak. Kamu tadi digodain sama cowok rapi itu ya? Faisal berkata dengan nada tidak senang. Laras mendecak halus. Bukan digodain. Dia cuma beli ikan. Faisal menatap tajam. Laras, kamu hati-hati. Orang begitu tidak serius. Aku lihat gaya bicaranya saja sudah beda. Bukan orang pasar. Laras menarik napas dalam. Ia tidak ingin membahas ini. Tetapi Faisal mendesak. Kamu mau dapat masalah nanti. Kamu itu perempuan baik. Jangan tertarik sama orang yang cuma menebar senyum. Laras menatap Faisal dengan mata yang dingin. Kak Faisal, saya terima nasihatnya. Tapi saya bisa jaga diri. Faisal terdiam. Raut wajahnya jelas menunjukkan kecemburuan. Ia pergi tanpa membeli apa-apa, meninggalkan hawa tegang di lapak kecil itu. Di sore hari, ketika pasar benar-benar sepi, Laras memutuskan membeli buah untuk ayahnya. Ia berjalan melewati dermaga,
tempat kapal-kapal besar milik perusahaan megah bersandar. Beberapa pekerja terlihat sibuk menurunkan barang. Laras berhenti ketika melihat seseorang berdiri di ujung dermaga. Ia berdiri dengan tangan di saku, memandangi lautan luas seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Cahaya matahari sore membuat wajahnya tampak teduh, tapi tatapannya jauh dan dalam. Rama menoleh. Matanya sedikit membesar ketika melihat Laras. Ia berjalan mendekat tanpa ragu. Lars, kamu dari pasar? Iya. Mau beli buah? Angin berhembus pelan. Lembut. Seperti membawa suara ombak masuk ke sela-sela percakapan mereka. Kenapa Kak Rama di sini? Rama menarik napas panjang sebelum menjawab. Aku kadang datang ke dermaga kalau lagi bingung. Angin laut bisa bikin tenang. Namun di balik kalimat itu, Laras merasakan ada hal lain. Sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang ia belum tahu. Namun perlahan mengarah pada kenyataan bahwa Rama tidak hanya membawa dirinya ke pasar sebagai pembeli. Ada sesuatu dalam hidup Rama yang mulai bergerak ke arahnya. Dan itu membuat hati Laras mulai diterpa gelombang baru yang belum pernah ia rasakan. Ia berdiri beberapa langkah dari Rama, memandangi pria itu yang tampak jauh berbeda dari dirinya. Namun entah kenapa, jarak yang jauh itu terasa perlahan mengecil. Rama menunduk sedikit, seakan ragu untuk berbicara. Angin sore menyentuh rambut Laras dengan lembut, membawa aroma laut yang khas dari dermaga besar itu. Suasana tenang, tetapi di dalam dada Laras ada rasa tidak menentu yang membuat napasnya naik turun lebih cepat. Boleh aku tanya sesuatu? Suara Rama akhirnya memecah senyap. Namun nada suaranya lebih hati-hati, seperti ia takut Laras menjauh jika ia terlalu cepat. Tanya apa, Kak? Rama menatap matanya. Tatapan itu jujur, tidak berusaha menyembunyikan apapun. Kamu tadi terlihat sedih di pasar. Ada yang ganggu pikiran kamu. Laras memalingkan wajah. Ia tidak ingin terlihat lemah. Ia tidak ingin membuka kisah hidupnya pada seseorang yang baru ia kenal beberapa minggu. Namun ia juga tidak ingin berbohong. Tidak ada. Hanya lelah. Rama mendekat sedikit. Kamu boleh cerita kalau suatu hari kamu siap. Perkataan itu sederhana, namun terasa hangat seperti sinar matahari yang menyelinap masuk ke jejeran kapal. Laras menggigit bibir. Ia takut menaruh kepercayaan pada seseorang yang hidupnya ia tidak tahu. Ia belum tahu siapa Rama sebenarnya. Ia hanya tahu bahwa pria ini baik, sopan, dan tiba-tiba menjadi bagian dari hari-harinya. Angin makin kencang. Ombak kecil memantul, memecah sinar matahari menjadi kilau yang bergerak bersama permukaan air. Rama menatap laut sejenak sebelum berkata lirih. Ada kalanya kita harus berhenti sebentar untuk melihat apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup. Laras tidak mengerti maksudnya. Tetapi ia merasakan bahwa kata-kata itu bukan hanya tentang lautan. Ada beban di balik suaranya yang selama ini tertutup oleh senyum dan kehadirannya yang tenang. Tiba-tiba suara seseorang memanggil dari kejauhan. Tuan Rama. Kapal Kencana 2 sudah siap untuk inspeksi. Laras tersentak. Ia menoleh ke arah seorang pria berseragam pelabuhan yang melambai hormat kepada Rama. Pria itu memanggilnya dengan sapaan yang tidak lazim. Tuan. Bukan Kak. Bukan pelanggan. Laras menatap Rama. Dalam detik singkat itu, sebuah kenyataan mulai muncul pelan-pelan. Namun sebelum ia sempat bertanya, Rama tersenyum kecil. Aku harus kerja. Tapi aku senang hari ini bisa ketemu kamu lagi. Ia berjalan pergi. Langkahnya cepat dan tegap. Ia melewati 2 truk kontainer, beberapa pekerja kapal, dan masuk ke area yang biasanya tidak bisa dimasuki sembarang orang. Ayunan tubuhnya menunjukkan sikap seseorang yang memang terbiasa memimpin. Laras berdiri membeku. Jadi dia orang penting di sini. Orang besar. Orang yang punya kekuasaan. Orang yang tidak mungkin datang ke pasar hanya untuk membeli ikan. Ia memegang ujung keranjang buah yang baru ia beli, namun tangan itu bergetar sedikit. Bukan karena takut, namun karena sesuatu dalam hidupnya mulai berubah arah. Setelah kembali ke rumah, suara debur ombak masih terputar dalam pikiran Laras. Ia berusaha fokus meracik bumbu untuk makan malam, tetapi pisau yang ia pegang hampir saja terlepas. Ibunya melihat itu. Kamu kenapa? Kelihatan tidak seperti biasa. Laras tersenyum hambar. Tidak ada apa-apa. Ibunya menatap lebih lama. Mata seorang ibu tidak pernah salah membaca kegelisahan anaknya.
Namun ia tidak mendesak. Ia hanya berkata pelan. Hati-hati kalau ada yang mendekat. Hidup kita ini sederhana. Jangan sampai kamu sakit hati karena mimpi yang tidak nyata. Laras mengangguk lemah. Kata-kata ibunya seperti menambah beban yang sudah berat. Ia ingin berkata bahwa ia tidak sedang bermimpi. Bahwa ia tidak meminta apa-apa. Bahwa semua terjadi begitu saja tanpa ia undang. Tetapi ia memilih diam. Ia bantu ayahnya makan malam, lalu mencuci peralatan dapur. Tetapi bayangan Rama terus menghantui kepalanya. Tatapannya, senyumnya, sikapnya yang terlalu lembut untuk pria sekelas dirinya. Dan sapaan yang ia dengar di dermaga tadi. Tuan Rama. Siapa sebenarnya pria itu? Keesokan harinya, Laras tiba di pasar lebih pagi dari biasanya. Ia ingin fokus bekerja, membuktikan pada dirinya bahwa ia tidak tergoyahkan oleh hal-hal aneh yang baru saja memasuki hidupnya. Ia menata ikan dengan cepat, menyiram es, mengatur keranjang, dan berusaha sibuk agar pikirannya tidak mengembara. Namun rasa itu tetap datang. Rasa menunggu. Beberapa jam berlalu. Pasar mulai ramai. Pedagang lain datang silih berganti. Pembeli datang menawar harga. Tetapi tidak ada satupun yang membawa langkah selembut dan setenang Rama. Hingga akhirnya suara sepeda motor berhenti tepat di depan lapak. Laras menoleh. Dan sesuatu di perutnya menegang. Bukan Rama. Faisal. Faisal turun dari motor dengan wajah tegang. Ia berjalan cepat ke arah Laras. Nadanya langsung keras. Laras, aku mau bicara. Para pedagang menoleh. Suara itu terlalu mencolok. Laras menegakkan tubuhnya. Ada apa? Faisal menunjuk kain lapak dengan kasar. Kamu itu sudah bikin pasar heboh. Semua orang ngomongin kamu. Kamu sadar tidak? Laras menahan napas. Ia tidak suka cara Faisal menegur. Tidak suka tatapannya yang penuh emosi. Faisal melanjutkan dengan suara lebih tinggi. Orang rapi itu. Yang beli ikan setiap hari. Orang itu bukan orang biasa. Kamu pasti tidak tahu siapa dia. Laras merasakan dadanya menegang. Faisal meneruskan. Dia itu bos besar. Pengusaha kapal. Orang kaya. Bukan orang yang cocok dengan hidup kamu. Kamu harus menjauh sebelum kamu jadi bahan tertawaan. Ucapan itu seperti tamparan keras. Seluruh pasar seketika menjadi lebih dingin. Laras menatap Faisal tanpa berkedip. Wajahnya pucat. Bukan karena takut. Tetapi karena kenyataan itu akhirnya benar-benar jatuh di hadapannya, tanpa bisa ia tolak lagi. Bos kapal. Pengusaha besar. Dan ia datang ke pasar hanya untuk membeli ikan. Atau, hanya untuk bertemu dengannya. Sebelum Laras sempat menjawab, sebuah suara berat dan tenang muncul dari belakang Faisal. Lalu kenapa kalau aku memang pengusaha kapal? Faisal membeku. Laras tersentak. Para pedagang menoleh serentak. Dan di antara keramaian pasar yang mendadak hening, Rama berdiri dengan aura yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Tidak lagi hanya pelanggan. Tidak lagi hanya pria ramah. Ia berdiri sebagai seseorang yang membawa gelombang baru dalam hidup Laras. Gelombang yang tidak bisa ia hindari lagi. Pasar yang biasanya riuh mendadak terasa sunyi. Hanya terdengar suara ombak dari kejauhan dan derit gerobak ikan yang terayun pelan. Semua mata tertuju pada Rama yang berdiri dengan tatapan tegas, namun tetap tenang. Faisal menelan ludah. Wajahnya pucat. Ia tidak menyangka Rama mendengar ucapannya. Laras sendiri tidak bisa bergerak. Dadanya berdegup cepat, seolah jantungnya ingin melompat keluar. Rama melangkah mendekat dengan tenang, tetapi setiap langkahnya membuat suasana pasar semakin tegang. Kamu bilang aku harus menjauh dari Laras. Rama berhenti tepat di depan Faisal. Suaranya pelan, namun mengandung berat yang tidak bisa ditentang. Kenapa? Faisal menatap lantai. Orang seperti kamu tidak cocok untuk dunia kami. Aku cuma tidak mau Laras disakiti. Rama mengangkat alis sedikit. Disakiti. Kenapa kamu pikir aku datang ke sini untuk menyakiti dia? Faisal terdiam. Sungguh, ia tidak punya jawaban selain kecemburuan yang sudah lama ia pendam. Namun ia tidak mau mengakuinya. Laras masih diam. Tangannya memegang ujung meja kayu begitu kuat, hingga buku jarinya memutih. Ia ingin menghentikan mereka, tetapi mulutnya terkunci oleh keterkejutan yang terlalu besar.
Rama menghela napas pelan. Ia tidak meninggikan suara. Tidak ada kemarahan yang meledak. Namun ketenangan itu justru membuatnya tampak lebih berwibawa. Aku datang ke pasar karena aku suka suasananya. Aku suka melihat kehidupan nyata. Dan aku suka melihat seseorang yang bekerja dengan hati. Telinga Laras panas mendengarnya. Kata-kata itu sederhana, tapi menyentuh sesuatu yang sangat rapuh dalam dirinya. Rama menatap Faisal lebih dalam. Kalau kamu benar peduli, kamu tidak akan mempermalukan Laras di depan orang banyak. Itu bukan cara laki-laki menjaga perempuan yang dia hargai. Faisal terdiam total. Para pedagang mulai berbisik pelan. Beberapa mengangguk setuju. Perlahan Faisal mundur 2 langkah. Ia menunduk, malu, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Rama tidak mengejar. Ia justru menatap Laras dengan tatapan yang lebih lembut. Maaf kalau aku bikin kamu tidak nyaman. Aku tidak bermaksud membuat keributan. Laras menelan ludah. Kata-katanya tercekat. Ia ingin menjawab, tapi suaranya hilang entah kemana. Rama melanjutkan, suaranya lebih pelan. Aku hanya tidak mau ada yang menilai kamu rendah. Kamu tidak pantas diperlakukan begitu. Laras akhirnya menghembuskan napas yang sejak tadi ia tahan. Namun sebelum ia sempat berbicara, ibunya datang dari belakang lapak dengan wajah khawatir. Lars, ada apa ini? Kok ramai sekali? Rama segera merapikan sikapnya. Ia turun sedikit menundukkan badan sebagai bentuk sopan santun. Maaf, Bu. Tadi ada sedikit salah paham. Ibunya mengamati Rama dari ujung kepala sampai sepatu. Tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Orang ini terlalu rapi untuk pasar. Terlalu sopan. Terlalu asing. Laras, kamu kenal dia? Rama menoleh ke Laras, memberi kesempatan gadis itu untuk memutuskan jawaban apa yang pantas diberikan. Laras menatap ibunya dengan kebingungan, lalu berkata pelan. Ini, Kak Rama. Pembeli yang sering datang. Ibunya tidak menjawab, namun sorot matanya menajam. Naluri seorang ibu jarang salah menangkap hal yang tidak biasa. Rama tersenyum sopan. Saya pamit dulu, Bu. Semoga dagangannya lancar hari ini. Ia melangkah pergi tanpa menoleh. Bukan karena ingin menjauh, tetapi karena ia tahu situasi itu harus diredakan. Langkahnya ringan, namun dari gerakan bahunya, Laras tahu pria itu menahan banyak hal yang tidak ia katakan. Laras menatap punggung Rama yang menghilang di kerumunan pasar. Ada sesuatu yang menyesakkan dada. Seperti kehilangan sesuatu yang belum sempat ia miliki. Siang itu, suasana pasar tidak lagi sama. Beberapa pedagang memandangi Laras dengan tatapan sulit ditebak. Ada yang iri, ada yang penasaran, ada yang hanya ingin tahu bagaimana kelanjutan kisah aneh itu. Ibunya menatap Laras lama sekali. Kamu pasti cerita sama ibu. Orang itu siapa sebenarnya? Laras hampir menjawab, tetapi suara itu terhenti oleh kekuatan yang tidak ia mengerti. Ia tidak tahu siapa Rama sebenarnya secara penuh. Ia hanya tahu sebagian. Dan itu saja sudah membuat hidupnya bergetar. Ibunya mendekat. Tatapannya lembut, namun tegas. Ibu cuma takut. Hati-hati ya, Laras. Jangan sampai kamu terseret masalah yang kamu tidak bisa hadapi. Laras mengangguk pelan. Suaranya hampir tidak keluar. Iya, Bu. Namun di dalam hatinya, ketakutan dan rasa ingin tahu bercampur menjadi satu. Ia ingin menjauh sebelum segalanya semakin rumit. Tetapi ia juga tahu bahwa sesuatu dalam dirinya sudah terlanjur bergerak ke arah yang tidak bisa ia hentikan. Sore harinya, ketika matahari mulai turun, Laras pulang melewati dermaga. Ia sengaja tidak memandang arah perusahaan kapal itu. Ia ingin cepat sampai rumah. Namun tiba-tiba ia melihat seorang pria berdiri di bawah lampu dermaga yang mulai menyala. Rem. Ia berdiri sendiri, menatap laut yang berubah warna menjadi keemasan. Ketika melihat Laras, matanya langsung melembut. Kamu pulang. Laras berhenti beberapa langkah darinya. Iya. Mau langsung ke rumah. Ada jeda sunyi yang menggantung di antara mereka. Angin sore membawa suara burung camar yang melintas, sementara debur ombak memecah cahaya matahari yang hampir tenggelam. Rama akhirnya berbicara. Tentang yang tadi, aku benar-benar tidak ingin bikin kamu susah. Kalau kamu merasa terganggu, aku bisa berhenti datang ke pasar.
Laras merasakan sesuatu menusuk dadanya. Bukan lega. Bukan tertekan. Sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia menjawab dengan suara nyaris berbisik. Bukan itu maksud saya. Rama menatapnya lebih dalam. Lalu apa maksud kamu? Laras membuka mulut. Namun kata-kata itu tidak keluar. Ia takut mengatakan apapun. Takut kedekatan ini tumbuh menjadi sesuatu yang bisa melukai dirinya di kemudian hari. Namun Rama melangkah mendekat, berhenti di jarak yang cukup untuk membuat jantung Laras berdebar. Aku tidak akan paksa kamu untuk apa-apa. Tapi aku tidak bisa pura-pura tidak peduli. Aku suka berada dekat kamu. Dan aku ingin kamu tahu itu. Angin berhenti sejenak. Waktu seakan mengantar detik itu menjadi lebih panjang dari biasanya. Laras meneguk ludah, mencoba menahan gelombang perasaan yang tiba-tiba menghantamnya. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara klakson kapal besar membelah senja. Para pekerja memanggil Rama dari kejauhan. Ia menoleh, lalu kembali memandang Laras dengan tatapan lembut yang sulit dilupakan. Aku pergi dulu. Hati-hati pulang. Laras hanya bisa berdiri tanpa suara ketika Rama menjauh. Setiap langkah pria itu terasa seperti menarik sebagian dirinya pergi. Sore itu, di bawah langit jingga, Laras menyadari sesuatu. Hidupnya yang sederhana tidak akan pernah sama lagi. Dan ia belum siap menghadapi perubahan sebesar itu. Malam itu, Laras duduk di tepi ranjang sambil memandangi lampu minyak kecil yang berkelip karena angin dari jendela. Suasana rumah sunyi, hanya terdengar napas berat ayahnya dan suara serangga malam yang saling sahut-menyahut. Namun pikiran Laras jauh lebih gaduh daripada suara apapun di luar sana. Ia memikirkan tatapan Rama. Kalimatnya. Keberaniannya mengaku suka, meski mereka bahkan berasal dari dua dunia yang tidak pernah bersinggungan. Laras meremas ujung selimutnya. Ia tidak tahu harus takut atau bahagia. Ia tidak tahu harus berjalan maju atau mundur sebelum semuanya terlambat. Di hati kecilnya, satu hal ia tahu dengan jelas. Rama membuat hatinya berdetak dengan cara yang tidak pernah dirasakannya sebelumnya. Namun apakah perasaan itu cukup untuk menghadapi dunia yang keras dan penuh prasangka? Saat malam semakin larut, Laras menutup mata, mencoba menenangkan dadanya. Namun ia tidak tahu bahwa esok hari akan mendatangkan gelombang yang jauh lebih besar dari apapun yang sudah ia hadapi. Pagi berikutnya, pasar lebih riuh dari biasanya. Aroma ikan segar bercampur dengan teriakan pedagang yang menawarkan dagangannya. Ketika Laras tiba, beberapa pedagang langsung meliriknya. Ada yang tersenyum kecil, ada yang membisikkan sesuatu, ada pula yang sengaja melirik tajam. Laras pura-pura tidak peduli. Ia menurunkan keranjang, menata ikan, menyiram es, dan bekerja seperti biasa. Tetapi tidak butuh waktu lama sebelum dua pedagang perempuan yang sering bergosip mendekat ke lapaknya. Laras, katanya kamu dekat sama bos kapal itu. Wah, hebat sekali. Laras menelan rasa tidak nyaman. Saya cuma jual ikan. Dia cuma beli. Pedagang yang satunya tertawa kecil. Nadanya menyindir. Cuma beli setiap hari. Cuma bantu angkat keranjang. Cuma datang ke dermaga. Cuma nanyain kamu. Cuma semua itu. Beberapa pembeli berhenti untuk ikut mendengarkan. Laras menunduk. Wajahnya panas. Ia ingin pergi. Ingin bersembunyi. Namun tangannya menahan ujung meja agar ia tidak gemetar. Pedagang lain menimpali lagi. Hati-hati, Ras. Orang kaya begitu kadang cuma singgah sebentar. Kamu nanti yang jatuh hati duluan. Laras tidak menjawab. Ia tidak ingin memperkeruh keadaan. Ia hanya ingin hari itu berjalan cepat. Namun semakin ia diam, semakin orang-orang merasa bebas menebak, menghakimi, dan menertawakan sesuatu yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya. Tiba-tiba suara langkah yang familiar terdengar. Rama muncul, membawa tas kecil di tangan. Pasar langsung terdiam. Pembicaraan yang baru saja berlangsung hilang dalam sekejap. Seperti angin yang menangkap semua suara dan melemparkannya ke laut. Rama tersenyum pada Laras. Pagi. Laras mencoba tersenyum balik, meski wajahnya masih merah. Pagi, Kak Rama. Tatapan Rama langsung menyadari sesuatu yang salah. Ia menatap para pedagang yang buru-buru pura-pura sibuk. Namun ia tidak menegur. Ia hanya mengalihkan fokus sepenuhnya pada Laras. Kamu baik-baik saja. Nada suaranya lembut. Namun bagi Laras,
Kata-kata itu justru membuat pertahanannya runtuh sedikit. Ia mengangguk pelan. Baik. Meski jelas ia tidak baik. Rama membeli beberapa ikan, lalu membungkusnya sendiri. Ia tidak memaksa Laras bicara. Sikapnya tenang, dewasa. Namun mata itu menunjukkan kekhawatiran yang dalam. Setelah semua dibayar, Rama mendekat sedikit dan berbicara pelan agar hanya Laras yang mendengar. Kalau ada apa-apa, bilang ke aku. Laras menunduk. Ia tidak ingin terlihat lemah. Tapi ia juga mulai sadar bahwa ia tidak bisa terus menghadapi semuanya sendirian. Rama beranjak pergi. Namun langkahnya baru beberapa meter sebelum seseorang memanggil dari arah berlawanan. Tuan Rama. Ada masalah di pelabuhan. Peralatan kren rusak. Anak-anak sedang menunggu keputusan. Laras terkejut. Panggilan itu semakin membuka kenyataan tentang siapa Rama sesungguhnya. Bukan hanya bos biasa. Ia seseorang yang memegang kendali di tempat besar itu. Seorang pemimpin. Rama menatap Laras sebentar sebelum menjawab panggilan itu. Oke, saya ke sana. Kemudian Rama pergi dengan langkah cepat, menunjukkan sisi dirinya yang jarang Laras lihat. Tegas. Tanggung jawab. Penuh tekanan yang tidak ia tunjukkan saat berada di dekat Laras. Laras hanya bisa memandang punggungnya menjauh. Dan semakin lama ia menatap, semakin ia sadar bahwa kesederhanaan hidupnya tidak pernah sebanding dengan kehidupan Rama yang besar dan rumit. Namun kenapa ia tidak bisa berhenti memperhatikannya? Sore harinya, Laras hendak pulang ketika melihat Faisal duduk di samping motornya, menunggu. Faisal bangkit begitu Laras mendekat. Kita harus bicara. Laras menghela napas. Kak Faisal, saya capek. Mau pulang. Faisal memblokir jalannya. Mata laki-laki itu memerah. Antara cemburu, marah, dan terluka. Kamu yakin orang kaya itu tulus sama kamu? Kamu pikir kamu cocok sama dia? Laras menahan diri agar tidak terpancing. Kak Faisal, tolong jangan bahas ini lagi. Faisal melangkah lebih dekat. Kamu tidak lihat apa yang diperbincangkan orang-orang. Kamu tidak lihat resikonya. Kamu cuma lihat dia baik. Tapi kamu tidak tahu apa yang orang seperti dia mampu lakukan. Laras menatap Faisal dengan ketegasan yang jarang ia keluarkan. Saya yang jalani hidup saya, bukan orang lain. Faisal mengepalkan tangan. Laras, kamu tidak mengerti. Orang kaya kalau sudah bosan akan pergi. Kamu nanti tinggal sendiri. Kamu tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dan saat Faisal mengatakan itu, sebuah mobil berhenti di belakang mereka. Pintu terbuka. Rama turun. Ia menatap Faisal dengan tatapan tajam yang belum pernah Laras lihat sebelumnya. Kamu benar, kata Rama pelan, namun dinginnya terasa seperti ujung pisau. Laras tidak tahu siapa aku sebenarnya. Faisal terdiam. Laras menoleh dengan mata membesar. Angin sore berhenti berhembus, seakan menunggu apa yang akan terjadi. Rama melanjutkan langkah ke arah mereka. Tapi satu hal dia pastikan. Aku tidak pernah main-main dengan apa yang aku rasakan. Laras menahan napas. Kata-kata itu menghantam tepat ke inti hatinya. Faisal mundur, dan Rama menatapnya tanpa mengalihkan pandangan. Jangan pernah ganggu Laras lagi. Kalau kamu peduli, kamu jaga sikap kamu. Tanpa menunggu jawaban, Rama menoleh ke Laras. Kamu baik. Laras mengangguk pelan, meski hatinya sedang kacau luar biasa. Rama membuka pintu mobilnya. Ayo, aku antar pulang. Nada itu bukan perintah. Bukan paksaan. Tetapi sesuatu dalam suara itu membuat Laras tidak bisa berkata tidak. Ia masuk ke mobil dengan langkah pelan. Dan saat pintu tertutup, ia tahu satu hal. Dirinya sudah terlalu jauh masuk ke dalam arus kehidupan Rama. Dan arus itu semakin deras, menariknya tanpa kompromi. Laras duduk diam di kursi penumpang mobil Rama. Sementara suara mesin yang halus justru menambah ketegangan yang bergolak di dadanya. Dari kaca mobil, ia melihat rumah-rumah kecil di pinggir pelabuhan perlahan terlewati. Angin sore membawa aroma asin laut masuk melalui celah jendela, namun tidak mampu menyejukkan perasaan yang semakin berat. Rama menyetir tanpa banyak bicara. Sorot matanya fokus pada jalan, tetapi ada keresahan yang tidak ia sembunyikan sepenuhnya. Kedua tangannya menggenggam setir dengan tegang, seolah menahan sesuatu yang ingin ia katakan namun ia khawatir itu akan membuat Laras menjauh. Setelah beberapa menit, Rama akhirnya berujar pelan. Tadi,
Kamu takut ya? Laras menoleh sekejap lalu kembali menatap ke depan. Suaranya berat. Bukan takut. Hanya bingung. Rama mengangguk. Aku mengerti. Kamu tidak pernah minta semua ini. Kamu tidak salah. Yang salah mungkin aku, karena datang terlalu sering. Laras menelan ludah. Kata-kata Rama seperti pisau yang menusuk pelan. Ia tahu pria itu tidak bermaksud menyakiti. Tetapi ia juga tahu Rama sedang berusaha menjaga jarak agar tidak membuat Laras semakin tertekan. Mobil berhenti perlahan di depan rumah Laras. Rambut Laras sedikit tersapu angin ketika pintu mobil terbuka. Ia hendak turun, namun suara Rama menghentikan langkahnya. Lars. Ia menoleh. Aku tidak akan berhenti kalau kamu tidak menyuruh aku berhenti. Laras terpaku. Angin sore berhenti seakan mendengar. Aku tidak mau memaksakan diri masuk hidup kamu, kata Rama dengan suara yang lebih dalam. Tapi aku juga tidak bisa pura-pura tidak ada apa-apa. Kamu sudah jadi bagian dari hari-hariku. Laras terdiam, matanya bergetar pelan. Rama menyandarkan tubuhnya ke kursi. Kamu tidak harus jawab apa-apa. Kamu tidak harus milih apapun. Cukup, jangan menjauh. Kalimat itu perlahan masuk ke dalam hati Laras. Seperti air tenang yang menyentuh batu keras hingga lama-lama mengikisnya. Baik, Kak Rama. Suaranya lirih, tetapi cukup untuk membuat Rama menutup mata sebentar, menahan rasa lega yang luar biasa. Laras turun dari mobil. Rama menunggu sampai ia masuk rumah sebelum mobilnya pergi. Dan ketika suara mesin itu menjauh, Laras bersandar pada pintu kayu yang tertutup rapat. Dadanya berdebar tak beraturan. Ia tahu satu hal. Ia tidak bisa lagi menyingkirkan Rama dari pikirannya. Keesokan paginya, Laras berangkat lebih awal ke pasar. Langit masih gelap, namun ia butuh suasana sepi untuk menenangkan hatinya sebelum keramaian datang. Ia belum siap menghadapi bisik-bisik pedagang yang seolah selalu haus akan cerita baru. Namun ketika Laras sampai di lapak, ia terkejut melihat seseorang sudah berdiri di sana. Ayahnya. Lelaki tua itu duduk di kursi kecil dengan selimut tipis di bahunya. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Iya. Kenapa duduk di sini? Ayah harus istirahat. Ayahnya tersenyum lemah. Ibu kamu cerita sedikit tentang yang terjadi kemarin. Ayah tidak mau kamu hadapi semua itu sendirian. Laras merasakan dadanya sesak. Ia duduk di samping ayahnya. Yah, saya bisa urus. Tidak perlu repot datang ke pasar. Ayahnya menatap wajah Laras dengan mata yang sayu namun tajam. Kamu capek. Nah, ayah bisa lihat. Air mata hampir jatuh. Tetapi Laras menahannya dengan segala kekuatan yang ia punya. Ayah memegang tangan Laras. Kamu itu perempuan yang kuat. Tapi tidak berarti kamu harus selalu sendirian. Ayah hanya ingin memastikan hati kamu tidak tersakiti oleh sesuatu yang kamu sendiri tidak mengerti. Laras mengangguk. Kehangatan tangan ayahnya mengalir ke seluruh tubuh. Menenangkan sesuatu yang sempat membuatnya goyah. Namun kehangatan itu tidak berlangsung lama. Langkah kaki beberapa orang mendekat. Suara mereka rendah, namun cukup jelas untuk didengar. Itu ayahnya Laras. Kasihan, sudah sakit masih harus datang ke pasar. Pasti gara-gara anaknya dekat sama bos kapal itu. Iya, dunia beda. Tidak cocok. Pasti nanti ribut lagi. Laras menggigit bibirnya sampai hampir berdarah. Ia ingin berdiri dan berteriak agar mereka diam. Namun ia tahu itu tidak akan menghentikan apapun. Ayahnya hanya tersenyum dan menepuk tangan Laras. Biarkan saja, Nak. Orang-orang hanya tahu bicara, tidak tahu hati kamu. Laras menghela napas panjang, lalu berdiri menata ikan. Namun rasa sakit itu tetap menggantung di dadanya. Ketika matahari mulai naik, suara langkah yang sangat ia kenal kembali terdengar. Rama datang. Namun kali ini ia tidak tersenyum. Ekspresinya serius. Matanya langsung mencari Laras. Ketika ia melihat ayah Laras yang duduk dengan selimut di bahu, wajah Rama berubah lembut. Pagi, Pak. Rama menunduk hormat. Ayah Laras balas tersenyum. Pagi, Nak Rama. Laras memalingkan wajah, tidak ingin tampak lemah. Tetapi Rama bisa merasakan jarak yang tiba-tiba ia buat. Ada apa? Tanya Rama pelan. Laras menggeleng. Tidak ada. Rama tidak memaksa. Ia hanya berdiri di samping lapak,
membiarkan kehadirannya menjawab sesuatu yang tidak mampu ia ucapkan. Namun sebelum ia sempat berbicara lebih jauh, seseorang menghampiri mereka. Dua pria berjas. Mereka memanggil Rama dengan suara formal. "Tuan Rama, kita ada rapat mendadak. Masalah kapal baru yang tertahan di pelabuhan." Para pedagang langsung saling pandang. Dua pria itu menyerahkan map tebal pada Rama. Di dalamnya ada berbagai dokumen bertanda perusahaan besar. Laras menatap map itu. Dan dunia di sekelilingnya terasa semakin jauh. Rama adalah seseorang yang bahkan tidak bisa ia dekati tanpa membawa konsekuensi berat. Rama membaca sekilas dokumen itu, lalu menutupnya. "Baik, saya menyusul." Sebelum pergi, Rama menatap Laras. Tatapan yang berusaha meyakinkan. "Kita bicara nanti." Ia pergi bersama dua pria berjas itu, meninggalkan Laras yang berdiri dengan tubuh gemetar dan hati yang tidak mampu memutuskan apapun. Ia menatap punggung Rama yang perlahan menghilang di balik kerumunan pelabuhan. Dan di detik itu, Laras sadar. Semakin ia mencoba menolak, semakin dalam ia tenggelam ke dalam hidup Rama. Dan semakin ia tenggelam, semakin ia takut kehilangan pijakan. Laras berdiri lama memandangi jejak langkah Rama yang baru saja menghilang di kejauhan. Pasar kembali ramai. Namun telinganya tidak lagi mendengar apapun. Suara pedagang, teriakan tawar-menawar, percikan air ikan, semua terdengar seperti dengung jauh yang tidak bisa disentuh. Ibunya datang membawa ember kecil berisi ikan. "Laras, bantu ibu susun ini." Laras mengangguk, mencoba fokus bekerja. Namun setiap kali tangannya menyentuh ikan yang dingin, pikirannya kembali pada sosok pria yang semakin menancapkan ruang di hatinya. Ayahnya sudah pulang ke rumah beberapa menit lalu karena tubuhnya kembali melemah. Laras ingin pulang membantu, tetapi lapak harus tetap dijaga. Jam berjalan lambat. Dan saat larut siang mulai merayap, pasar berkurang satu persatu. Laras menghela napas panjang. Ia menatap ibu yang sibuk mengemas barang. "Ibu, saya pulang duluan ya. Mau cek ayah." Ibunya menatap wajah Laras dan langsung mengangguk. "Iya, Nak. Hati-hati." Laras melangkah keluar pasar. Namun baru beberapa meter berjalan, suara seseorang memanggilnya dari samping bangunan. "Lars." Ia terkejut. Faisal muncul dari balik kerumunan kecil. Wajahnya serius tetapi matanya menunjukkan rasa menyesal. "Ada apa lagi, Kak Faisal?" Faisal mendekat, suaranya lebih pelan. "Maaf soal kemarin. Aku salah. Tapi kamu harus dengar ini. Orang-orang pasar makin ramai bicara soal kamu dan Rama. Kamu bisa kena masalah kalau tidak hati-hati." Laras menarik napas panjang. "Kak, saya sudah lelah dengan omongan orang. Saya cuma ingin pulang." Faisal memegang lengannya, tidak keras, namun cukup untuk menghentikan langkahnya. "Laras, dengar dulu. Aku cuma khawatir. Kamu tidak tahu tekanan macam apa yang orang kaya hadapi. Kamu tidak tahu siapa yang akan kamu hadapi nanti kalau hubungan kamu sama dia diketahui lebih jauh." Laras menatap Faisal dengan mata yang semakin lelah. "Kak Faisal, biarkan saya jalan sendiri. Saya bisa jaga diri." Faisal hendak menahan lagi. Namun Laras menepis tangannya dan berjalan pergi. Ia tidak ingin mendengar apapun. Tidak dari Faisal. Tidak dari pedagang. Tidak dari siapapun yang selalu melihat dirinya kecil. Namun saat Laras menyeberangi jalan menuju gang rumahnya, ia mendengar suara mobil berhenti di belakang. Ia menoleh pelan. Mobil hitam modern dengan logo perusahaan pelayaran besar berhenti tepat di dekatnya. Dua pria berjas turun, menghampirinya. "Permisi. Anda Laras?" Laras mengerutkan dahi. "Iya. Ada apa ya?" Salah satu dari mereka membuka map kecil. "Tuan Rama meminta kami menjemput Anda. Ada hal mendesak yang beliau ingin bicarakan." Jantung Laras langsung berdebar keras. Jemput. Mendadak. Hal mendesak. Ada apa? Ia memandang dua pria itu. Mereka terlihat profesional, tidak ada gelagat buruk. Namun situasi itu membuat kakinya sedikit gemetar. "Maaf, ayah saya sedang sakit. Saya harus pulang dulu." Salah satu pria itu menunduk sopan. "Kami bisa antar Anda pulang nanti. Prioritas kami sekarang membawa Anda ke kantor pelabuhan." Laras menelan ludah. Ada campuran takut dan rasa ingin tahu yang tidak dapat ia tahan. Tanpa sadar,
Ia mengangguk pelan. Baik. Pintu mobil dibuka, dan Laras masuk dengan hati yang kacau. Mobil melaju dengan mulus menuju area pelabuhan. Sepanjang perjalanan, Laras berusaha mengatur napas. Ia takut sesuatu terjadi pada Rama. Atau mungkin, sesuatu terjadi antara mereka. Ketika mobil berhenti, Laras melihat gedung kantor pelabuhan yang besar dan kokoh. Banyak pegawai lalu lalang, dan suasana tampak lebih tegang dari biasanya. Pria berjas itu membuka pintu. Silakan masuk. Tuan Rama menunggu di ruang meeting utama. Laras mengangguk. Kakinya gemetar, tetapi ia memaksa diri melangkah. Setiap langkah terasa berat, seolah ia sedang berjalan menuju sesuatu yang akan mengubah segalanya. Pria itu membuka pintu ruang rapat. Dan di sana, Rama berdiri dengan wajah yang lebih dingin dari yang pernah Laras lihat. Lars. Suara itu dalam, dan membuat bulu kuduk berdiri. Tidak ada senyum. Tidak ada tatapan lembut seperti biasa. Ada sesuatu yang berat menggantung di udara. Laras mendekat perlahan. Ada apa, Kak? Rama meletakkan map tebal di meja. Laras bisa melihat berbagai foto, laporan, dan catatan penyelidikan. Dan ketika Rama membuka satu halaman, jantung Laras terjun bebas. Ada foto dirinya. Foto lapak pasar. Foto ayah dan ibu yang sedang menata ikan. Bahkan foto dirinya sedang duduk di dermaga kemarin sore. Laras menatap Rama dengan mata melebar. Siapa? Siapa yang ambil ini? Rama menghembuskan napas berat. Suaranya lebih rendah. Ini dari orang-orang yang memata-matai aku. Lawan bisnis. Saingan lama. Orang-orang yang tidak suka jika aku terlihat dekat dengan seseorang. Laras memegang ujung meja untuk tidak jatuh. Pria itu melanjutkan. Mereka mencari kelemahanku. Mereka pikir, kamu adalah kelemahanku. Laras mundur selangkah. Napasnya memburu. Ini terlalu besar. Terlalu rumit. Dan terlalu jauh dari hidupnya yang sederhana. Aku bawa kamu ke sini supaya kamu tahu apa yang sedang kita hadapi, kata Rama dengan mata yang sangat serius. Ada orang yang ingin menjatuhkanku. Dan mereka mulai mengusik orang-orang yang dekat denganku. Laras menutup mulutnya. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Dunia yang dihadapi Rama terlalu keras. Terlalu besar. Terlalu gelap. Dan ia hanyalah gadis pasar yang tidak punya pelindung apapun. Aku ingin kamu berhati-hati, kata Rama, suaranya melembut. Aku tidak akan biarkan siapapun menyentuh kamu. Tapi kamu harus tahu, mulai sekarang hidup kamu tidak akan lagi normal kalau kamu tetap dekat denganku. Ada jeda panjang. Laras memandang Rama. Pria itu bukan hanya terlihat kuat. Ia terlihat lelah. Tersiksa. Seakan ia sedang menahan semua beban dunia sendirian. Laras membuka mulutnya. Suaranya kecil dan bergetar. Kalau saya pergi. Kalau saya menjauh. Rama menatap Laras dengan mata yang tidak bisa ia baca. Ia mendekat satu langkah. Laras menahan napas. Aku tidak bisa paksa kamu bertahan, Laras. Tapi kalau kamu pergi, aku akan kehilangan alasan kenapa aku bertahan menghadapi semua ini. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada gelombang badai di tengah lautan. Air mata Laras mengalir tanpa bisa ditahan. Ia tahu satu hal. Ia tidak akan bisa kembali ke hidupnya yang dulu. Tidak setelah Rama masuk sejauh ini. Dan tidak setelah ia tahu bahwa keberadaannya berarti bagi seseorang yang seluruh dunia sedang berusaha menjatuhkannya. Di ruangan sunyi itu, Laras menyadari sebuah titik retak. Retak antara ketakutannya dan perasaannya yang sudah tidak bisa ia hentikan. Kini terasa semakin melebar di dalam dada Laras. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar detak jam yang berulang seperti gema dari keputusan-keputusan yang belum diambil. Laras mengusap pipinya, menghapus air mata yang jatuh tanpa ia sadari. Rama hanya berdiri beberapa langkah darinya, menatap dengan campuran penyesalan dan kekhawatiran yang sulit dijelaskan. Laras menarik napas gemetar. Jadi, mereka memata-matai saya juga. Rama mengangguk pelan. Iya. Mereka ingin tahu siapapun yang dekat denganku. Semakin dekat seseorang denganku, semakin besar targetnya. Laras menunduk. Baginya, dunia ini seperti tiba-tiba berubah bentuk. Bukan lagi tentang pasar, ikan, dan kehidupan sederhana. Kini ada bayangan orang-orang berjas gelap,
ancaman, dan permainan besar yang tidak pernah ia bayangkan. Rama melangkah mendekat, suara langkahnya lembut namun penuh beban. Aku minta maaf. Kamu tidak seharusnya ikut terbawa situasi ini. Laras mengangkat wajahnya perlahan. Kenapa Kak Rama tidak bilang dari awal? Rama menarik napas dalam. Karena aku takut kamu menjauh. Aku tahu dunia ini tidak ramah. Aku hanya ingin kamu mengenal aku sebagai manusia, bukan sebagai bos kapal yang diburu lawannya. Laras menatap bola mata Rama. Ada kejujuran di sana. Ada ketakutan. Ada sesuatu yang selama ini pria itu sembunyikan di balik senyuman tenang yang ia lihat setiap pagi. Kamu bisa pergi sekarang, kata Rama perlahan. Kalau kamu mau. Aku tidak akan salahkan kamu. Suara itu terdengar seperti seseorang yang rela terluka demi melindungi orang lain. Laras memejamkan mata sejenak. Ia ingin pergi. Ingin kembali ke kehidupannya yang tenang. Namun wajah ayahnya terlintas. Lalu ibunya. Lalu semua orang di pasar. Dan di tengah semuanya, ada Rama. Kalau saya pergi, saya akan lebih takut, kata Laras. Suaranya bergetar namun tegas. Rama terpaku. Laras melanjutkan. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi saya tahu satu hal. Saya tidak mau lari. Rama mendekat selangkah lagi. Sorotnya berubah. Kini lebih lembut, lebih penuh harapan. Laras. Laras menunduk, menyembunyikan gugupnya. Tapi saya juga tidak tahu bagaimana menghadapi semua ini. Rama memandangnya lama. Aku akan jaga kamu. Dengan segala yang aku punya. Kata-kata itu membuat Laras menggigit bibir, menahan air mata. Ia tahu Rama tidak melebih-lebihkan. Pria itu selalu bicara seperlunya. Dan jika ia berjanji, ia pasti melakukannya. Tiba-tiba pintu ruang rapat diketuk cepat. Seorang staf masuk dengan wajah panik. Tuan Rama, orang-orang itu kembali. Mereka memotret lapak ikan milik keluarga Laras. Mereka bertanya-tanya tinggi, seperti mencari sesuatu. Laras menegakkan tubuh, wajahnya memucat. Rama berubah seketika. Sorot matanya tajam, penuh amarah yang ia sembunyikan dengan susah payah. Siapkan keamanan. Jangan biarkan mereka sentuh keluarganya. Staf itu mengangguk dan keluar terburu-buru. Rama memegang lengan Laras dengan hati-hati. Kamu ikut aku. Saat ini kamu tidak boleh pulang sendirian. Laras mengangguk kecil, meski tubuhnya mulai gemetar. Dalam sekejap, dunia yang selama ini jauh dari hidupnya kini berdiri tepat di depan pintu. Dan untuk pertama kalinya, Laras sadar bahwa cinta ini bukan hanya butuh keberanian, namun butuh keteguhan untuk menghadapi badai yang sedang menunggu di luar sana. Laras mengikuti Rama keluar dari ruang rapat, langkahnya cepat namun gemetar. Dua petugas keamanan sudah menunggu di ujung koridor, bersiap mengawal mereka. Laras memegang ujung bajunya, berusaha menenangkan diri, tetapi bayangan seseorang memotret lapak ikan keluarganya membuat tubuhnya makin kaku. Rama berjalan sedikit lebih cepat, lalu memperlambat langkah ketika melihat Laras tertinggal beberapa langkah. Ia menoleh, suaranya melembut. Kamu aman bersama aku. Jangan takut. Kalimat itu membuat Laras mencoba menarik napas dalam, meski rasa cemas masih menusuk seperti duri tipis di dada. Mereka keluar gedung. Matahari sore sudah miring ke barat, menebarkan cahaya yang panjang di atas pelabuhan. Namun suasana terasa lebih gelap dari biasanya. Di antara kerumunan pekerja, Laras melihat dua orang asing berkacamata hitam memperhatikan ke arah mereka. Begitu mata mereka bertemu, dua orang itu bergegas pergi ke arah lain. Laras mendadak berhenti. Kak Rama, itu orangnya. Rama langsung menoleh, memberi isyarat kepada petugas keamanan. Dua petugas itu segera mengejar sosok asing tersebut, namun keduanya menghilang di balik kontainer dan kapal yang sedang bersandar. Laras memeluk tubuhnya sendiri, gemetar. Ini bukan lagi soal gosip pasar. Ini ancaman. Rama mengusap lengan Laras pelan. Kita harus pulang sekarang. Aku harus pastikan keluargamu aman. Mereka naik ke mobil. Laras duduk di kursi penumpang dengan tangan saling menggenggam erat, kuku jarinya hampir melukai kulit sendiri. Setiap kali mobil melewati gang kecil, ia merasa seolah ada mata-mata yang memperhatikan. Begitu mobil berhenti di depan rumahnya, Laras merasakan jantungnya seperti ingin pecah. Pasar sudah sepi.
Hanya terdengar suara laut dan angin sore yang menyapu jalanan. Laras berlari kecil menuju pintu. Sementara Rama mengikuti dari belakang, waspada. Rumah itu tampak utuh. Tidak ada yang rusak. Namun pintu sedikit terbuka. Laras membeku. Itu tadi tidak begitu. Rama segera maju dan membuka pintu lebih lebar. Bu! Ah! Laras memanggil dengan suara tergetar. Ibunya muncul dari dalam, membawa sapu. Wajahnya tegang. Ayahmu tadi takut. Ada 2 orang yang datang. Mereka tanya-tanya soal kamu. Soal pelanggan yang suka datang beli ikan. Mereka memaksa masuk. Ibu usir. Tapi mereka foto-foto rumah kita. Laras langsung pucat. Ia mundur selangkah, hampir kehilangan keseimbangan. Rama sigap menahan bahunya. Ayahnya sedang duduk di kursi, tangan tuanya menggenggam ujung kain sarung dengan cemas. Mereka tadi bilang apapun tidak jelas. Tapi ayah takut. Nak! Rama menahan emosi. Suaranya rendah, terkontrol, tetapi terlihat bahwa ia sedang menahan murka. Mereka tidak akan datang lagi. Saya pastikan. Ibunya menatap Rama dari ujung kaki sampai kepala. Suaranya tajam namun tidak kasar. Kamu yang bawa semua ini. Kamu yang bawa masalah ke rumah kami. Laras menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Rama menarik napas panjang, lalu menatap Ibu Laras dengan mata yang lurus dan jujur. Saya minta maaf, Bu. Tapi saya tidak akan biarkan mereka menyentuh keluarga ini. Saya akan lindungi semuanya, apapun caranya. Ibunya diam. Sorot matanya menilai, mengukur, mencari apakah kata-kata itu dapat dipercaya. Satu angin dingin masuk dari celah pintu, menggetarkan seluruh suasana rumah. Dan di tengah ketegangan itu, satu kesadaran menghantam Laras. Hubungannya dengan Rama bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang bahaya yang mulai merayap diam-diam menuju hidup mereka. Dan badai itu baru saja menyentuh pintu rumah mereka. Laras berdiri terpaku di tengah ruang tamu sempit itu, sementara kata-kata ibunya masih bergema di kepala. Suasana rumah terasa lebih dingin, seolah dinding-dinding tua menyerap ketakutan yang baru saja masuk tanpa izin. Ayahnya batuk kecil, dan suara itu memecah keheningan yang menegangkan. Rama berdiri tegap namun jelas menahan amarah yang berkecamuk di balik sorot matanya. Orang-orang itu sudah melewati batas. Ia memandang Laras, kemudian ke kedua orang tuanya, sebelum kembali menatap Laras dengan tekad yang tajam. Aku akan pastikan mereka tidak kembali. Ini janjiku. Tapi Laras justru menunduk. Bahunya bergetar. Janji itu, sekuat apapun, tetap tidak menghapus rasa takut yang kini merayap ke seluruh tubuhnya. Ia bukan hanya takut pada orang-orang yang memata-matai keluarganya. Ia takut pada kenyataan bahwa semua ini terjadi karena dirinya. Ibunya duduk perlahan, menahan napas berat. Laras, ibu tidak mau kamu disakiti. Kami orang biasa. Rumah kami kecil. Ayahmu sakit. Hidup kita sederhana. Dan sekarang, ibu tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Laras mendekati ibunya, memegang tangan wanita itu dengan gemetar. Bu, jangan salahkan Kak Rama. Ini bukan salah beliau. Ibunya menatap Laras dengan mata yang mulai basah. Lalu salah siapa? Salah kamu. Salah kami. Atau salah dunia yang membedakan orang seperti dia dan orang seperti kita. Kata-kata itu menusuk. Laras merasa seolah ada tali tak kasat mata yang menarik jantungnya kuat-kuat. Ia ingin berbicara, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Ia menoleh ke arah Rama, meminta jawaban yang ia sendiri tidak tahu harus seperti apa. Rama maju satu langkah. Bu, saya tidak datang ke hidup Laras untuk buat masalah. Saya datang karena saya peduli. Saya ingin jaga dia. Saya ingin jaga keluarga ini juga. Ibunya terdiam, tetapi wajahnya tidak lagi selembut tadi. Ada ketakutan seorang ibu yang tidak bisa ia sembunyikan. Ketakutan kehilangan anaknya kepada dunia yang terlalu jauh dari jangkauan mereka. Ayah Laras akhirnya bersuara. Suaranya lemah namun jelas. Nak Rama, kalau kamu benar mau jaga anak kami, kamu harus tahu satu hal. Dunia kamu terlalu keras. Laras tidak punya pelindung apapun. Kamu harus pikirkan keselamatannya sebelum kamu pikirkan perasaan kamu sendiri. Rama menunduk hormat. Saya tahu, Pak. Dan saya tidak akan biarkan dia menghadapi semua ini sendirian.
Laras akhirnya bersuara. Suaranya pecah. Kak Rama, saya takut. Rama mendekat. Tatapannya melunak. Namun tetap membawa kekuatan yang selama ini menjadi sandarannya. Aku tahu kamu takut. Tapi kamu tidak sendiri. Aku di sini. Apapun yang terjadi. Laras memejamkan mata. Air matanya jatuh satu demi satu. Mengalir tanpa bisa dicegah. Tangannya bergetar ketika ia menahan sesak di dada. Ini bukan cinta yang ringan seperti cerita di televisi. Ini cinta yang menuntut keberanian lebih besar daripada rasa suka. Ibunya berdiri perlahan. Laras, masuk dulu. Ibu mau bicara dengan Rama sebentar. Jantung Laras berdegup keras. Bu, masuk? Nak, ini urusan orang tua. Laras ragu, memandang Rama. Rama memberi anggukan kecil, meyakinkan. Tidak apa-apa. Aku di sini. Dengan langkah berat, Laras masuk ke kamarnya. Pintu kayu ditutup perlahan. Menyisakan celah kecil tempat suara dari luar masih bisa masuk samar-samar. Di luar kamar, suara ibunya terdengar. Pelan, namun penuh kekhawatiran yang disembunyikan bertahun-tahun. Nak Rama, kalau kamu sungguh-sungguh, ibu tidak akan larang. Tapi kalau kamu hanya datang membawa badai, tolong jauhi anak kami sebelum semua ini menghancurkan hidupnya. Laras berdiri di balik pintu, tubuhnya gemetar mendengar kalimat itu. Dan dalam bayangan matanya yang memerah, ia melihat kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Cinta itu nyata. Namun setiap langkah yang ia ambil menuju Rama, adalah langkah yang mungkin harus ia bayar dengan luka. Waktu berjalan pelan, seperti ombak yang akhirnya menemukan bibir pantainya. Setelah semua badai dan ketakutan, hidup Laras perlahan menemukan bentuk baru. Rama tidak pernah pergi. Ia datang bukan sebagai bos, bukan sebagai orang kaya, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar ingin menjadi bagian dari hidup Laras tanpa merusaknya. Rama memperkuat keamanan keluarganya, menjauhkan orang-orang yang mencoba memata-matai. Ia membuka diri tentang dunia gelap bisnis yang selama ini ia tutupi, dan Laras belajar menghadapi kenyataan bahwa hidupnya tidak lagi sesederhana dulu. Ayah dan ibunya melihat perubahan itu. Melihat bagaimana Rama tetap berdiri di samping putri mereka, bukan di atasnya. Dan perlahan, kepercayaan itu tumbuh. Suatu pagi, di dermaga tempat semuanya dimulai, Laras berdiri memandangi laut. Rama mendekat pelan, berdiri di sampingnya tanpa kata-kata panjang. Angin laut menyapu rambut Laras, membawa aroma asin yang begitu akrab. Terima kasih sudah bertahan, kata Rama. Laras tersenyum tipis. Terima kasih sudah tidak melepaskan. Di hadapan lautan yang luas, mereka tidak berjanji muluk-muluk. Tidak ada cerita dongeng tentang hidup bahagia selamanya. Yang ada hanya dua hati yang siap berjalan bersama, menghadapi ombak apapun yang datang. Dan untuk pertama kalinya, cinta mereka berlayar dengan tenang.